saksikan bersama diskusi kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Unserat Manado dengan materi mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen. Dan kita akan ikuti bersama materi sesuai dengan kelompok anak-anak mahasiswa. Kita ikuti bersama. Perkenalkan, nama saya Ri Kludevan dengan NIM akhir 264. Perkenalkan, nama saya Regina Andris dengan NIM akhir 265. Perkenalkan, nama saya Revalina Putri Ismail dengan NIM akhir 267. Perkenalkan, nama saya Rilo Pratono Sukaimi dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rinta Konselang dengan NIM akhir 269. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan hubungan bisnis yang adil dan transparan. Dalam praktiknya, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan produk atau layanan yang aman dan memenuhi standar yang dijanjikan. Namun, tidak jarang terjadi kelalaian atau kesalahan dalam proses produksi, distribusi, atau penyampaian jasa yang dapat merugikan konsumen. Dalam hal ini, konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum agar hak-haknya tidak terabaikan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam hal kerugian yang ditimbulkan serta sejauh mana hukum memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Selain tanggung jawab hukum, mekanisme ganti rugi juga menjadi hal yang krusial bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Dalam banyak kasus, konsumen yang mendapatkan produk cacat atau pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan seringkali kesulitan dalam memperoleh kompensasi yang layak. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak-hak tersebut, implementasinya seringkali menemui berbagai kendala, baik dalam hal prosedur pengajuan ganti rugi maupun dalam penegakan hukum yang tidak selalu berpihak pada konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih dalam pada konsumen mengenai regulasi yang ada dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai atas kerugian yang mereka alami. Bagian yang kedua, kita masuk pada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang ada pada materi kami yaitu ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha, dan yang kedua bagaimana bentuk-bentuk ganti rugi kepada konsumen sesuai hukum yang berlaku. Adapun tujuan-tujuan dari penulisan materi kami, yang pertama yaitu mengetahui tanggung jawab hukum pelaku usaha, dan yang kedua mengetahui bentuk-bentuk ganti rugi kepada konsumen sesuai hukum yang berlaku. Kita masuk dalam pembahasan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Tanggung jawab hukum pelaku usaha adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam rangka melindungi hak-hak konsumen dan mencegah kerugian yang timbul akibat aktivitas usaha mereka. Ada beberapa bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha. Yang pertama, contractual liability atau disebut pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa kerugian yang dialami konsumen. Yang kedua, product liability, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir, criminal liability, yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Kewajiban para pelaku usaha untuk senantiasa beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 huruf A Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini bertujuan untuk menjaga iklim usaha yang sehat serta tetap menjaga agar konsumen tidak dirugikan. Mengenai tanggung jawab para pelaku usaha, dalam hal ini tidak lengkapnya informasi mengenai suatu produk mengacu pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana apabila konsumen dirugikan dalam hal konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan
pencemaran atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang diperdagangkan produsen, pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang setara dan jenis nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal konsumen menuntut pertanggungjawaban mendapat kerugian akibat mengonsumsi produk yang tidak dilengkapi informasi mengenai komposisi secara lengkap, maka dilengkapi informasi mengenai komposisi secara lengkap, maka konsumen harus dapat membuktikannya. Namun di dalam pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa menganut sistem pembuktian terbalik di mana beban pembuktian tersebut tidak dibebankan kepada konsumen melainkan pada pelaku usaha. Artinya, pelaku usaha pembuat produk atau yang dipersamakan dengannya dianggap bersalah atas terjadinya kerugian terhadap konsumen selaku pemakai produk, kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Pengaturan beban pembuktian terbaik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk mensejajarkan kedudukan antara konsumen dan produsen yang mana dalam praktiknya kedudukan konsumen lebih lemah sehingga mengakibatkan kesulitan konsumen di dalam menuntut ganti kerugian, khususnya dalam hal mengonsumsi produk yang tidak dilengkapi informasi mengenai komposisi secara lengkap. Dengan diaturnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan agar pelaku usaha lebih memperhatikan hak konsumen, terutama hak konsumen memperoleh informasi yang lengkap, bukan malah menyesatkan konsumen dan menyalahgunakan kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dari konsumen. Kedua, bentuk-bentuk ganti rugi kepada konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha jika produk atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau mengalami kerusakan. Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang dan penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. 3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. 4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Bentuk ganti rugi pada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berupa 1. Pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan dan atau 2. Pemberian santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulannya, tanggung jawab hukum pelaku usaha mencakup pertanggungjawaban kontraktual, produk, dan pidana yang bertujuan melindungi konsumen dari kerugian akibat barang atau jasa yang dihasilkan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha untuk bertindak etis, memberikan informasi yang lengkap, serta mengganti kerugian konsumen. Sistem pembuktian terbalik dalam undang-undang ini memperkuat posisi konsumen yang seringkali lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, sehingga mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan adil. Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha jika produk atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau mengalami kerusakan, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang setara, serta perawatan kesehatan atau santunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi perlu diperhatikan, mengingat cacat produk seringkali baru terdeteksi setelah periode tersebut. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami hak-hak mereka dan bagi pelaku usaha untuk bertindak dengan etikat baik dalam memenuhi kewajiban ganti rugi.